untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ani Ikawati. Saya adalah dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Wisnuwardana Malang. Saya sudah mengabdi hampir 17 tahun lebih, dan pengalaman yang saya peroleh dalam mengajar, alhamdulillah saya pernah mendapatkan program Dikti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk program dosen magang di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2009. Banyak ilmu yang saya peroleh saat saya mulai mengajar sampai sekarang, bahwa penerapan ilmu yang saya kembangkan di kampus mendapatkan respon baik dari mahasiswa, bahwa mengajar tidak hanya sekedar teori tetapi juga praktik. Banyak hal yang dipelajari berdasarkan pengalaman saya di kelas secara teoritis maupun secara praktis, terutama pengalaman mengenai pembelajaran e-learning dan juga pembelajaran digital. Selama 1 semester, yakni 6 bulan, saya mendapatkan pengetahuan mengenai pembelajaran e-learning di Universitas Padjadjaran Bandung, terutama dalam segi pembelajaran yang bukan hanya sekedar teori tetapi juga praktek. Bagaimana mahasiswa memahami suatu mata kuliah itu bukan hanya berdasarkan ceramah tetapi juga berdasarkan inovasi-inovasi kreasi untuk menemukan kerangka berpikir yang lebih kritis. Pada mata kuliah fonologi ini, saya akan tampilkan dalam video pembelajaran yang menjelaskan aspek delivery, interaction, dan assessment sesuai dengan RPS, dan kemudian dilanjutkan dengan rekaman proses pembelajaran. Mari kita mulai. Mata kuliah fonologi bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan sistem bunyi bahasa, mengidentifikasi fonem dan alofon, serta melakukan transkripsi fonetis dan fonemis. Materi yang akan disampaikan meliputi konsep fon, fonem, alofon, dan distribusi komplementer. Proses fonologi dan praktik pelafalan juga diajarkan dalam situasi kelas, terutama pembelajaran yang dilakukan dengan model luring dan juga daring. Saya menggunakan pendekatan komunikatif dan berbasis praktik. Jadi mahasiswa juga ikut menganalisis secara langsung, jadi bukan hanya sekedar teori. Untuk interaksinya dan membangun penerapan diskusi kelompok secara kecil dan praktik di kelas, contohnya misalkan saya memberikan rekaman tuturan, kemudian mahasiswa secara berkelompok melakukan analisis dan presentasi hasil. Jadi pengalaman saya dulu di Unpad memang mengajarkan umpan balik langsung secara praktik, dan juga pelafalan itu juga penting di kelas sehingga mendapatkan hasil koreksi bersama. Kemudian untuk assessment dalam penilaian mengacu pada RPS dengan 3 komponen, yaitu tugas, transkripsi data, dan juga analisis dalam praktiknya. Tes pelafalan dan identifikasi bunyi juga saya ambil dari UTS dan UAS. Kemudian untuk soal-soal studi kasus misalkan juga saya ambil di materi tersebut. Dan juga ketepatan analisis dan kemampuan pelafalan serta pengucapan ataupun artikulasi. Di dalam deskripsi mata kuliah fonologi meliputi fonetik artikulatoris, fonem, alofon, dan distribusi komplementer. Kemampuan yang diharapkan yaitu CPL Prodi yang didukung oleh CPL 3, yakni mampu menguasai konsep teoritis bahasa dan sastra Indonesia untuk diterapkan dalam pembelajaran. CPMK 1, yakni mampu menjelaskan konsep dasar fonetik dan fonologi sesuai kaidah ilmiah. CPMK 2 mampu menganalisis struktur fonem, alofon, dan distribusi komplementer bunyi dalam bahasa Indonesia. CPMK 3 mampu mengidentifikasi proses fonologi dan perubahan bunyi pada data bahasa lisan dan tulis. CPMK 4 mampu merancang media pembelajaran fonologi yang inovatif untuk jenjang sekolah. Materi pembelajaran disesuaikan dengan RPS yang ada, yaitu melalui CPMK yang ada. Sistem pembelajaran mode perkuliahan yaitu dengan luring 50%
Agar CPMK tercapai, maka dalam metode pembelajaran dalam perkuliahan kami terapkan ceramah interaktif dan ada diskusi kelompok serta brainstorming atau sumbang saran. Kemudian pemecahan studi kasus tentang project based learning untuk pembuatan bahan ajar dan presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk interaksi dosen dengan mahasiswa, saya akan memberikan gambaran secara optimal bahwa di kelas juga ada sesi tanya jawab, di luar kelas juga membuka konsultasi bagi mahasiswa yang memang ingin bertanya. Ada forum diskusi dan ada WA group serta forum komunikasi internal di lingkup prodi, terutama mahasiswa yang ingin bertanya terhadap dosennya masing-masing. Kemudian untuk sistem penilaian mata kuliah atau teknik indikator sesuaikan dengan RPS. Jadi dalam penilaian menekankan evaluasi dari bobot indikator yang dicapai. Adanya rubrik komponen itu juga dilihat dari indikator CPMK. Misalkan keaktifan mahasiswa saat berdiskusi kelompok, kemudian juga keaktifan di kelas, baik itu pembelajaran luring maupun daring. Kemudian ada penugasan individual, terstruktur, dan ada penugasan kelompok. Kemudian UTS dan juga penilaian UAS. Untuk presentasi ada dua gambaran di sini, yaitu presentasi di depan kelas dan juga presentasi secara online. Kami menggunakan Google Meet dan juga Zoom ataupun aplikasi lain yaitu melalui Google Classroom. Untuk nilai akhir itu kita lihat dari indikator kelulusan. Pertama adalah skor dari A, B, C sampai D dan E sampai tidak lulus. Tetapi rata-rata alhamdulillah mahasiswa kami sangat aktif dan juga bisa bekerja sama dengan baik, dan itu pun menjadi nilai plus untuk kami memberikan materi secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Masih semangat? Masih. Baik, untuk materi terakhir ini menjelang sebelum ujian akhir semester, karena ini pertemuan kita yang ke-15 ya. Sebentar lagi Bu Ani paparkan materi yang sudah Bu Ani share tadi. Sudah di-download? Sudah dibaca? Sudah. Nanti saya tanya satu-satu ya. Baik. Langsung saja ya Bu Ani sampaikan terkait mengenai versi sesuai dengan RPS yang pertama kali Bu Ani share waktu awal perkuliahan. Masih ingat ya yang di Google Classroom? Nah itu kan Bu Ani paparkan beberapa hal mengenai beberapa materi yang sudah ada. Nah untuk yang ini Bu Ani ambil poin-poin penting dari semua materi awal sampai akhir. Jadi barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Nah kemarin untuk kelompok awal, kelompok pertama, kelompok 2 sampai kelompok 9 itu sudah memaparkan apa yang dimaksud dengan fonetik, fonemi, kemudian distribusi fonemis, ya, kemudian silaba, suku kata, ataupun juga difton dan booster. Mungkin ada beberapa hal yang kalian masih bingung. Sekiranya memang masih terasa sulit, bisa bertanya di sini. Kita brainstorming bersama. Jadi dalam arti kita sama-sama berdiskusi mana yang belum dipahami dan mana yang sudah. Itu pun nanti kita cross check bersama. Nah, sebelum ujian akhir semester saya berikan panduan dulu mengenai hal-hal terkait pada materi awal. Mungkin kalian masih mengingat apa yang dimaksud dengan unsur suprasegmental dan segmental. Saya tidak perlu menjabarkan panjang lebar karena Anda sudah memahami itu. Substansi isinya juga sudah Anda pahami. Hanya saja saya menjabarkan kembali, mengingatkan kembali memori yang kemarin. Seperti itu ya. Baik, ada yang bisa membacakan salah satu? Ya. Aspek kajian fonetik dan fonetik.
unsur sedimental, bentuk tulisan huruf bunyi ujar dalam bentuk kata frase, klausa, kalimat serta suku, kata singkat, nama orang, dan lambang teknis pembiuman. Unsur suprasedimental, bunyi ujar yang mengarah pada tekanan, nada, durasi, jeda serta intonasi, dan perlambangan ini dikenal istilah tanda baca atau punktuasi. Oke. Jadi apa bedanya antara segmental dan suprasegmental? Ini kalian catat dari nanti ya, yang kedua ini. Di sini untuk unsur segmental memang ada beberapa hal yang harus dikaji, yaitu mengenai frasa dan klausa. Nah, frasa dan klausa perbedaannya apa? Kalau frasa dan klausa gabungan dua kata atau lebih yang menduduki subjek atau predikat, itu frasa atau klausa. Contoh misalnya lebih lengkap klausa atau kalimat? Kalimat. Bentuk tulisan huruf bisa vokal, bisa konsonan. Bunyi unsur terkecil adalah font, objeknya adalah palu. Nah, singkatan nama orang dan lambang bisa diartikan kalau kita melihat jas alma mater Anda ini apa? Logo, simbol atau lambang? Logo. Apa bedanya simbol dan lambang? Kalau rambu-rambu lalu lintas itu apa? Simbol atau lambang? Simbol. Merah artinya berhenti, hijau artinya jalan. Oh, hati-hati apa? Kuning. Ada yang coklat? Ada. Ini ada dasar jariah, gitu ya. Itu hanya settingan. Baik, jadi untuk unsur suprasegmental mengarah pada tekanan, nada, durasi, intonasi, dan juga punktuasi atau tanda baca. Penekanan tanda petik, tanda seru. Kalau orang mengatakan, Bu, apa itu dimaksud dengan tanda pentung? Hati-hati ya, pentungan atau tanda seru itu ada. Terutama jurusan bahasa Indonesia harus benar-benar fasih, ya, fasih dan memahami apa yang dimaksud dengan tanda baca. Karena itu menjadi koreksi penting bagi kita. Ya, jadi tanda baca itu bermacam-macam yang dipergunakan pada situasi dialog atau monolog, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, oke. Kalau lambang tadi sudah paham, tidak perlu saya jelaskan lagi. Jadi intinya itu tadi bisa kalian baca dulu. Kemudian di sini ada kajian fonetik. Tidak perlu saya jabarkan lagi, Anda tahu di sini ada fonetik biologis atau organis, kemudian ada fonetik akustik dan ada fonetik auditoris. Nah, untuk tahapan komunikasi ini ada proses pembentukan bunyi, yaitu eglisif dan implisif. Jadi arus udara yang masuk dari dalam atau keluar. Ini yang masuk yang mana ini? Implisif. Yang masuk ke dalam depan. Kita bernafas, udara yang masuk itu apa? Inglisif atau eglisif? Inglisif. Kalau eglisif Keluar. Oke. Kemudian untuk selanjutnya komponen fisiologis. Ada berapa komponen fisiologis? Tiga. Apa saja? Komponen ya. Komponen supraglottal ini menekankan pada rongga kerongkongan hidung dan mulut. Kerongkongan ini apa? Apa hubungannya dengan pita suara? Karena di sini ada komponen subglottal, ada komponen laring. Di dalam kerongkongan itu ada apa? Trakea. Ya. Berarti kajian fonetik organis. Ya, fonetik organis. Nah, untuk komponen laring itu ada pita suara. Pita suara menebal, menipis, tergantung pengucapan. Saat orang bukan berbicara nyaring dengan lantang, dan orang berbicara lembut, nada tekanan aja sudah berbeda. Ya, sudah berbeda. Nah, itu bisa kita amati di situ. Kemudian untuk komponen supraglottal, ya, dibandingkan dengan subglottal, perbedaannya apa itu? Kalau supraglottal lebih menekankan pada
supraglotal dan subglotal. Subglotal. Lebih tinggi lebih dalam. Apa yang dijelaskan sebagai trakea, bronkial itu seperti apa. Meskipun secara umum saluran pernapasan itu bisa kita lihat mulai dari hidung, dari kerongkongan, dari paru-paru, ya, dihembuskan lagi. Kita menghirup apa? Oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Ya, jadi kalau di dalam pernapasan memang orang saat marah dengan saat sedih itu tekanan, jeda, intonasi dan nafas itu berubah tergantung frekuensinya. Kemudian untuk klasifikasi bunyi segmental. Nah, ini Bu Ani kemarin mengupas beberapa pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Itu kalian mempertanyakan bunyi fomoid dan motoid. Ya, sudah jelas bunyi fomoid itu adalah bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyimpitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Ya, sedangkan untuk bunyi kontoid itu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyimpitan dan atau penutupan ya pada daerah artikulasi. Nah, ini saya minta nanti tugas contohnya masing-masing untuk yang fomoid dan yang kontoid satu aja, ada ya masing-masing contohnya. Apa bedanya dengan vokal dan apa bedanya dengan konsonan? Kalau vokal kan kita sudah tahu ya, vokal itu seperti huruf a, i, u, e, o. Kalau konsonan ya selain a, i, u, e, u. Jadi itu yang perlu kalian pelajari di dalam. Nah, kemudian mengenai artikulasi. Nah, untuk artikulasi, apa yang dimaksud dengan artikulasi? Artikulasi itu adalah pengucapan. Kalau artikulator adalah si pengucapnya ini, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa perbedaan antara artikulasi dan artikulator? Artikulasi itu adalah pengucapan, sedangkan artikulator itu adalah si pengucap, orang yang mengucapkan. Nah, kalau kita melihat di sini, mengapa bunyi itu bisa menyimpit? Bukan bunyi bisa menyempit, tetapi pita suara yang dihasilkan saat mengeluarkan suara, nah itu yang bisa kita analisis di situ. Ya, kalau saya mengatakan di dalam arti seperti meja dan kursi ini bukan suara, tetapi bunyi. Suara itu biasanya adalah yang dihasilkan oleh makhluk. Tetapi kalau misalkan bunyi dari penyanyi itu terdengar melalui radio atau TV, karena memang itu suara yang sudah melalui perantara media atau apa, jadi bukan suara lagi tapi media. Kecuali kita secara langsung ada di panggung, kita di istilahnya menonton konser secara langsung, orang bernyanyi, nah kita kan mendengar secara auditoris, kita kan mendengar, jadi itu memang suara. Gitu ya. Bunyinya apa? Itu tadi musik yang dihasilkan, frekuensinya, temponya yang tinggi, yang rendah, yang sedang. Nah, kan gitu. Oke, selanjutnya tentang klasifikasi bunyi suprasegmental. Nah, ini yang Bu Ani kemarin minta untuk kelompok yang sudah presentasi untuk memperlengkap kembali beberapa contoh dan juga pengertiannya. Oke, sudah selesai, tetapi mungkin bisa ditambah sendiri. Di sini ada bunyi apa saja? Bunyi adjektif, bunyi aspirasi, aspirasi, retrofleksi, bunyi banalisasi, bunyi verbalisasi, dan bunyi nasalisasi. Bunyi nasalisasi adalah bunyi yang dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya misalkan satu contoh kata, Bu Ani ucapkan kata barang dengan kata parang. Kalau dianalisis dalam bentuk pasangan minimal, kalian masih mengingat apa yang membedakan? Beda sama Oke. Nah, kalau ditranskrip fonetis, NG itu berubah. Sama Bu, antara kata satu dengan kata dua, tapi penekanan di belakang itu sudah berbeda. Jadi ada beberapa grafem yang melibatkan beberapa bentuk kata.
Nah, kemudian silabisasi fonetis, silabisasi fonemis, dan silabisasi morfologis. Sudah Bu Ani jelaskan, ini hanya mengulas kembali beberapa hal dari pertemuan sebelumnya. Kalau Anda mencari beberapa rumus, kemarin sudah saya terangkan beberapa hal ya mengenai bentuk struktur kata. Kata itu termasuk kata turunan atau kata dasar, gitu ya. Contoh aja, ada morfem yang terikat dan ada morfem yang tidak terikat. Contoh kata juang itu adalah morfem yang terikat. Dia harus bergabung dengan morfem yang lain. Jadi berjuang. Dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia terikat. Jadi dia harus bergabung dengan bentuk morfem yang lain. Itulah yang dimaksud dengan proses afisasi atau proses pemingguan. Ya. Ini kita ulas kembali supaya tidak lupa. Kemudian mengapa dibedakan antara fonetis, fonemis, dan morfologis? Ini sudah jelas. Kalau di dalam bentuk morfologis, bentuk aslinya tidak berubah, hanya beberapa saja. Itu penekanan pada penjejahan suku kata. Sedangkan fonetis dan fonemis mengikuti beberapa rumus yang dipakai, ya. Nah, kemudian untuk beberapa contoh di sini. Bisa diterangkan apa perbedaan antara Kruskal dan diftong? Ayo Bu Ani mengulas kembali. Ayo kembali kelompok ya, silakan. Kalau diftong itu vokal rangkap, jadi diftong itu gabungan dua vokal A, I, U, E, O yang diucapkan dalam satu suku kata. Contohnya kata pandai yang diakhiri oleh akhiran vokal A, I. Sedangkan closer yaitu konsonan rangkap atau gabungan konsonan dua atau lebih yang muncul berurutan dalam satu suku kata tanpa disisipi huruf vokal di antara keduanya. Seperti contoh pribadi. Konsonan rangkapnya di sini ada di awal yaitu konsonan rangkap P dan R. Oke. Ada lagi yang ingin mungkin? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk ini yang terakhir itu ada perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Ada apa aja? Asimilasi, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mempresentasikan tentang masalah fonetik. Kita kaji ya, di sini ada beberapa pembahasan ya. Pertama adalah tahapan komunikasi lisan. Apa itu tahapan komunikasi lisan? Itu ada 4. Pertama, tahap linguistik. Ya, betul? Tahap linguistik. Tahap linguistik itu adalah penyusunan ide menjadi kalimat menggunakan unsur bahasa di otak. Jadi dari otak itu dikirimkan ke mana? Ke mulut. Nah, berarti ini setelah itu ada tahap fisiologis. Apa itu tahap fisiologis? Otak memerintahkan alat ucap melalui saraf motoris untuk memproduksi bunyi. Jadi dari otak ya, kita pahami betul. Dari otak dikirimkan ke mana? Ke mulut. Untuk apa? Untuk diucapkan. Terus setelahnya ada istilah tahap akustis, jarak. Saya dengan di sini ada jarak, ya. Di sini ada jarak. Terus jarak gelombang bunyi merapat melalui udara dari sang pembicara dengan sang pendengar. Terus selanjutnya ada istilah tahap fisiologis. Tahap fisiologis adalah pendengar. Alat dengar menerima gelombang dan meneruskannya ke otak melalui saraf sensoris. Melalui saraf sensoris. Terus dari pendengar itu yang terakhir itu ada tahap linguistik. Apa itu tahap linguistik? Otak menafsir. Kami dari kelompok 8 ingin mengkaji ulang tentang kemarin yang kita bahas adalah perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Nah, perubahan bunyi itu kan kita bahas kemarin ada 2 kemungkinan, di mana pertama itu ada perubahan fonetis, perubahan bunyi yang terjadi tanpa menyebabkan perubahan makna atau mengubah identitas sebuah fonem.
Terus ada perubahan yang kedua, perubahan fonemis. Nah, perubahan bunyi yang berdampak pada perbedaan makna atau mengubah identitas fonem secara keseluruhan. Nah, kemarin saya sudah jelaskan, ini ingin mengkaji ulang lagi. Kemudian ada asimilasi. Asimilasi itu adalah perubahan dua bunyi yang tidak sama menjadi sama atau hampir sama karena diucapkan berurutan. Bunyi kesatuan fonem itu dilakukan secara pembuktian secara empiris atau dengan membandingkan bentuk linguistik bahasa dengan teliti. Pada fonem juga terdapat bunyi stop bilabial. Pada bunyi ini meliputi plosif, implosif, neklus, onset, dan koda. Kemudian dasar analisis fonem. Dasar analisis fonem merupakan pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar untuk menganalisis suatu fonem bahasa. Pada dasar analisis fonem terdapat 5 premis, yaitu bukti bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Pada bunyi ini terdapat bunyi netralisasi, yakni proses di mana pembeda fonem menjadi tidak ada akibat pengaruh lingkungan. Kemudian yang kedua ada sistem bunyi bahasa. Suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Kemudian premis yang ketiga ada bunyi justru bahasa cenderung bersifat berfluktuasi. Yang keempat ada bunyi memiliki kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila mendistribusikan komplementer dan atau tidak bervariasi bebas. Kemudian yang terakhir ada bunyi yang memiliki kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras pada lingkungan yang mirip atau sama. Kemudian setelahnya yakni ada prosedur analisis fonem. Pada buku itu terdapat 5 buku, namun di sini kami mengambil 3 unsur saja. Yang pertama yaitu mencatat korpus data secepat mungkin dalam transkripsi fonetis, kemudian mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. Kemudian yang ketiga ada memasangkan bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. Terus yang keempat mencatat bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. Dan yang terakhir adalah mencatat bunyi yang mendistribusikan komplementer dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Bunyi suprasegmental, bunyi pengiring, diftong, dan kluster, dan silaba. Yang pertama yaitu ada bunyi suprasegmental, di mana bunyi ini adalah bunyi yang tidak bisa berdiri sendiri sehingga menyertai atau mengiringi bunyi-bunyi segmental seperti vokal dan konsonan. Nah, untuk membedakan bunyi ini, mereka itu diiringi oleh intonasi, tekanan, nada, dan durasi. Yang kedua ada bunyi pengiring, yaitu bunyi yang muncul secara tidak sengaja oleh penutur sesudah bunyi utama dan berfungsi untuk perasaan, sikap, emosi penutur. Seperti contoh, H itu untuk menunjukkan kata penasaran atau untuk kata kaget. Selanjutnya ada diftong atau vokal rangkap. Di sini diftong itu adalah gabungan dua vokal A, I, U, E, O yang diucapkan dalam satu suku kata. Contohnya seperti kata pandai. Nah, di sini itu di akhir kata ada kata A, I itu yang dinamakan dengan vokal rangkap atau diftong. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Sampai bertemu pada semester selanjutnya karena ini pertemuan terakhir kita sebelum ujian akhir semester. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.